Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Widya Artika. Di sini saya akan membuat video tentang sejarah perkembangan komputer untuk memenuhi tugas mata kuliah arsitektur komputer saya. Nah, jadi komputer generasi pertama itu muncul pada tahun 1939 hingga 1954, dan generasi terakhir itu yaitu generasi sekarang hingga masa depan. Nah, pada generasi pertama tahun 1939 hingga 1954, komponen utama dari komputer yaitu tabung vakum, dan komputer tersebut memiliki karakteristik yaitu ukurannya sangat besar, memakan banyak ruang, boros energi, cepat panas, dan memiliki keandalan yang rendah. Input data dan instruksi dilakukan melalui saklar, kabel, dan kartu berlubang, sedangkan outputnya berupa cetakan atau lampu indikator. Nah, beberapa contoh komputer pada generasi pertama yaitu yang pertama ada ABC atau Atanasoff Berry Computer yang dirancang oleh John V. Atanasoff dan Clifford Berry pada tahun 1937 hingga 1939, yang merupakan prototipe komputer elektronik digital pertama. Yang kedua yaitu ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer yang dibangun oleh John W. Mauchly dan J. Presper Eckert pada tahun 1945 di Universitas Pennsylvania, yang digunakan untuk menghitung tabel balistik militer Amerika Serikat. Yang ketiga yaitu UNIAC 1 atau Universal Automatic Computer, di mana komputer komersial pertama yang digunakan oleh Biro Sensus Amerika Serikat tahun 1951 yang menggunakan pita magnetik untuk menyimpan data. Nah, komputer generasi pertama ini menjadi pembuka jalan bagi perkembangan komputer elektronik dan membuktikan kemampuan komputer untuk melakukan perhitungan kompleks. Selanjutnya, komputer generasi kedua yang muncul pada tahun 1956 hingga 1963, di mana komponen utamanya adalah transistor yang menggantikan tabung vakum. Karakteristik utamanya yaitu ukurannya lebih kecil, lebih cepat, lebih hemat energi, dan lebih handal dibandingkan komputer generasi pertama. Input datanya melalui kartu berlubang atau pita magnetik, lalu outputnya melalui printer atau tampilan visual. Bahasa pemrograman tingkat menengah seperti Fortran atau Formula Translation dan COBOL atau Common Business Oriented Language mulai dikembangkan, yang dimana memudahkan pengguna komputer. Contoh komputer pada generasi kedua yaitu IBM 1401, di mana komputer ini berbasis transistor yang sangat populer di kalangan bisnis, digunakan untuk pemrosesan data seperti pembuatan faktur dan laporan keuangan. Yang kedua yaitu IBM 1620, komputer ilmiah yang banyak digunakan di universitas dan lembaga penelitian. Yang ketiga yaitu DEC PDP 1, komputer mini pertama yang digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, juga menjadi tempat lahirnya permainan komputer pertama yaitu Spaceware pada tahun 1962. Nah, generasi kedua ini membuat komputer lebih dapat diakses dan digunakan dalam berbagai bidang, serta mendorong perkembangan bahasa pemrograman dan sistem operasi. Selanjutnya, komputer generasi ketiga yang muncul pada tahun 1964 hingga 1971. Komputer ini memiliki komponen utama yaitu sirkuit terpadu atau Integrated Circuit atau IC,
yang menggabungkan beberapa transistor dan komponen elektronik lainnya dalam satu chip silikon. Karakteristik dari generasi ketiga itu yaitu lebih kecil lagi daripada generasi kedua, lebih cepat, lebih efisien energi, dan memiliki kapasitas memori yang lebih besar. Munculnya komputer mini yang lebih terjangkau dan mudah digunakan, serta sistem operasi yang lebih canggih seperti Unix, bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti BASIC atau Begins All-Purpose Symbolic Instruction Code mulai populer. Nah, contoh komputer dari generasi ketiga yaitu IBM System 360 atau keluarga komputer pertama yang dapat dijalankan perangkat lunak yang sama pada berbagai jenis mesin dengan konfigurasi berbeda, digunakan dalam berbagai bidang termasuk bisnis, ilmiah, dan pemerintahan. Selanjutnya ada DEC PDP-8, komputer mini yang banyak digunakan di industri dan pendidikan. Selanjutnya ada Honeywell 6000 series, komputer yang digunakan untuk aplikasi bisnis dan ilmiah. Komputer generasi ketiga ini membawa resolusi dalam desain dan penggunaan komputer, membuatnya lebih kecil, lebih murah, dan lebih dapat diandalkan, serta mendorong perkembangan jaringan komputer dan aplikasi bisnis yang lebih kompleks. Selanjutnya, komputer generasi keempat yang muncul pada tahun 1971 hingga sekarang, yang memiliki komponen utama mikroprosesor yang mengintegrasikan seluruh unit pemrosesan pusat atau CPU dalam satu chip silikon. Perkembangan dari Large Scale Integration atau LSI ke Very Large Scale Integration atau VLSI dan kemudian Ultra Large Scale Integration atau ULSI yang memungkinkan jutaan bahkan miliaran transistor ditempatkan dalam satu chip. Karakteristik utama dari komputer ini yaitu ukuran komputer yang menjadi lebih kecil daripada komputer generasi kedua dan ketiga, lebih terjangkau dan portable. Munculnya komputer pribadi atau PC, laptop, tablet, dan smartphone yang sangat dapat mudah diakses oleh masyarakat luas. Perkembangan internet dan jaringan komputer global telah mengubah cara bekerja, berkomunikasi, dan mengakses informasi. Antarmuka pengguna grafis atau GUI membuat komputer lebih mudah digunakan oleh orang awam. Contohnya, Altair 8800, komputer pertama yang dijual secara komersial pada tahun 1975. Komputer yang menggunakan mikroprosesor Intel 8080. Yang kedua ada Apple II, komputer pribadi yang sangat populer pada akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an, yang membantu memperkenalkan komputer ke rumah dan ke sekolah. Yang ketiga ada IBM PC, komputer pribadi yang diperkenalkan pada tahun 1981, yang menjadi standar industri dan mendorong pertumbuhan pesat pasar komputer pribadi. Yang keempat ada laptop dan smartphone, di mana merupakan perangkat portable yang menggabungkan kemampuan komputer dan komunikasi seluler dan akses internet. Nah, generasi keempat ini mengubah dunia dengan membuat teknologi komputer menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari manusia, mendorong perkembangan ekonomi digital, pendidikan, kesehatan, dan berbagai bidang lainnya. Nah, yang terakhir yaitu komputer generasi kelima atau sekarang dan masa depan. Komputer ini memiliki fokus utama yaitu pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau sering disebut dengan AI, komputasi kuantum, dan teknologi nanoteknologi. Tujuan utamanya adalah menciptakan komputer yang lebih dapat berpikir, belajar, dan membuat keputusan seperti manusia,
serta memiliki kemampuan pemrosesan data yang jauh lebih cepat dan efisien. Teknologi utama dari komputer itu yaitu jaringan saraf tiruan, pembelajaran mendalam atau deep learning, komputasi awan, Internet of Things atau IoT, dan komputer kuantum. Contoh aplikasinya yaitu asisten virtual seperti Siri, Alexa, dan Google Assistant yang dapat mengenali suara dan memberikan respon yang sesuai. Lalu ada mobil otonom, di mana kendaraan yang dapat mengemudi sendiri dengan menggunakan sistem sensor dan kecerdasan buatan. Selanjutnya ada sistem rekomendasi, digunakan oleh platform seperti Netflix, Amazon, dan Spotify untuk memberikan rekomendasi sistem konten yang sesuai dengan minat pengguna. Lalu ada komputer kuantum, masih dalam tahap pengembangan tetapi memiliki potensi untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh komputer klasik dalam waktu yang wajar, seperti pemecahan kode dan simulasi molekul kompleks. Nah, pada generasi kelima ini diharapkan dapat membawa perubahan besar dalam berbagai bidang termasuk kesehatan, energi, transportasi, dan keamanan nasional, serta membuka peluang baru untuk inovasi dan perkembangan ekonomi. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan tentang sejarah perkembangan komputer dari generasi pertama hingga generasi kelima. Semoga dapat bermanfaat dan dapat membantu bagi yang membutuhkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.